Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di mata pelajaran PKWU. Nah, kita akan meneruskan materi yang selanjutnya. Jadi kan di video yang sebelumnya itu Ibu sudah menjelaskan mengenai cover sampai dengan ringkasan. Sekarang kita akan maju ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai bab 1, pendahuluan gitu. Nah, isi dari bab 1 ini apa saja? Jadi bab 1 itu isinya ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan, kegunaan, dan luaran gitu. Nah, jadi isi dari latar belakang itu rincinya seperti apa? Akan Ibu bagi-bagi menjadi beberapa bagian agar kalian itu lebih mudah pada saat mengerjakannya gitu. Nah, di latar belakang ini kalian boleh mengambil dari sumber yang lain, tapi mengambilnya kalau bisa itu teori ya, teori atau data konkret, misalkan data statistik apa itu boleh. Tapi bagusnya mah teori. Di sini tuh masukinnya teori aja di latar belakang itu. Nah, Bu, kalau pendapat boleh nggak saya masukkan di sini? Kalau pendapat itu lebih baik tidak ya. Jadi kalian menuliskan pendapat kalian sendiri gitu, karena ini akan berkaitan dengan produk kalian. Nah, latar belakang tiap orang itu pasti beda-beda karena produknya juga beda-beda. Misalkan Bu, saya sama si A sama produknya sama-sama tote bag misalkan. Boleh nggak latar belakangnya sama? Paling yang boleh sama itu hanya yang teorinya aja. Tapi kalau yang lainnya itu harus pendapat kalian sendiri, karena tidak mungkin si A tote bag dari bahan kanvas dan sama banget gitu. Kayak si B itu nggak mungkin. Pasti tiap orang itu membuat produknya beda walaupun jenis dari produknya itu sama. Seperti itu ya. Nah, kita akan mulai dari latar belakang di bagian 1. Jadi konsep dari latar belakang yang diminta di sini adalah kalian menjelaskan dari umum ke khusus. Jangan kalian simpan dari khusus ke umum gitu. Kenapa? Karena yang namanya masalah itu akan mengerucut gitu, dari yang paling terluar sampai masalah yang diminta gitu. Karena latar belakang ini nantinya akan dirumuskan menjadi masalah. Maka itu yang akan kita bahas pertama kali adalah yang umumnya. Contohnya seperti ini. Membahas tentang sumber daya misalkan, atau kalian boleh membahas tentang pengangguran. Misalkan sumber daya di Indonesia itu terdiri dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Selain terkenal dari sumber daya alamnya, di Indonesia juga banyak melimpah tenaga manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas misalkan. Terus kalian mencantumkan data, dilihat dari data pengangguran berdasarkan apa gitu. Kalian memasukkan data pengangguran itu boleh aja, atau kalian membahas pengangguran. Tetapi misalkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu belum dimanfaatkan sepenuhnya dengan baik, terlihat dari masih banyaknya pengangguran di Indonesia, terlebih saat pandemi COVID gitu. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kalian memasukkan data saat ini tuh boleh. Yang pandemi COVID itu kan jadi lebih banyak lagi ya pengangguran, udah banyak pengangguran di Indonesia, nambah lagi karena pandemi COVID gitu. Jadi yang asalnya punya kerjaan juga jadi nggak punya kerjaan misalkan. Nah, kalian boleh dijelaskan di sini. Nah, setelah kalian menjelaskan di sini, kalian maju ke bagian 2. Kalian kan tadi membahas tentang sumber daya manusia dan juga membahas tentang pengangguran. Nah, bagian 2 ini kalian diminta untuk memasukkan mengenai wirausaha. Tadi kan kalian membahas tentang pengangguran. Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran adalah dengan membuka lowongan pekerjaan. Membuka lowongan pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan berwirausaha. Nah, seperti itu berwirausaha. Baru dimasukkan di sini. Wirausaha adalah, atau misalkan menurut Sugiono, wirausaha adalah apa? Jelaskan di sini. Boleh pakai lebih dari satu teori gitu yang menjelaskan tentang wirausaha. Nah, boleh nggak Bu? Diambilnya dari internet? Jawabannya boleh. Tapi kalian harus mencantumkan sumbernya gitu. Karena biasanya juga internet juga ngambilnya dari buku, nggak jauh-jauh dari buku, pasti ada sumber bukunya juga ada. Cuman kalau kalian ngambil dari internet, tuliskan alamat internet tersebut gitu yang kalian ambilnya itu websitenya di alamat apa. Atau kalau dari buku kayak gini, misalkan menurut Sugiono wirausaha adalah apa gitu, dituliskan bukunya itu dari Sugiono, misalkan halaman berapa, tahun berapa terbitnya gitu. Kalau misalkan kalian ngambil dari internet, tuliskan alamat websitenya di sini. Ingat ya, pada saat kalian mencantumkan teori atau mencantumkan sumber dari yang lain, dari entah dari buku ataupun dari internet, maka kalian harus menuliskan di daftar pustaka. Jadi bukan hanya menuliskan di sini, tapi kalian juga harus menuliskan di daftar pustaka.
Jadi penulisan untuk mengutip dari orang lain itu kalian pasti sudah belajar ya di bahasa Indonesia, boleh dituliskan di sini, boleh pakai footnote. Ibu menyarankan kalau ibu lebih sukanya ditulis langsung di sini, biar nggak usah baca di bawah ya. Ada juga yang pakai footnote itu boleh, tapi kalau ibu lebih suka di sini gitu. Jadi tulis aja langsung di bagian akhir dari teorinya, seperti itu. Setelah kalian menuliskan tentang teori wirausaha pada bagian 2, dilanjutkan dengan paragraf berikutnya. Bagian 3 itu membahas tentang kerajinan. Nah, kenapa membahasnya materinya mengenai kerajinan, bukan pengolahan, bukan budidaya dan lain-lainnya? Karena kerajinan karena materi PKWU kali ini adalah membahas tentang kerajinan gitu, bukan pengolahan. Kalau pengolahan itu kan kalian membuat sesuatu yang bisa dikonsumsi ya, yang bisa dimakan gitu. Tapi kan yang diminta di sini adalah kerajinan. Jadi kalian juga harus menuliskan teorinya mengenai kerajinan. Dari bagian 1 ke bagian 2 harus ada kalimat penghubungnya seperti tadi. Dari bagian 2 ke bagian 3 juga harus ada kalimat penghubungnya. Contohnya seperti ini. Jadi kan kalian sudah membahas tentang wirausaha. Wirausaha terbagi ke dalam beberapa aspek. Jelaskan misalkan beberapa aspek, ada kerajinan, ada rekayasa, ada budidaya, ada pengolahan. Dituliskan kan di sini. Wirausaha ada beberapa aspek, sekian bla 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 bla. Salah satunya adalah kerajinan. Kerajinan adalah, nah kerajinan yang kalian gunakan di sini kerajinan jenis apa? Apakah kerajinan tangan berbahan lunak atau berbahan keras misalkan, atau kerajinan tangan yang kain? Itu kan beda-beda teknik pembuatannya. Nah jadi kerajinannya juga pasti beda-beda gitu. Antara orang yang mau bikin rak bungkus sama yang ngejahit, antara orang yang bikin vas bunga dari tanah liat sama yang ngejahit itu pasti beda gitu kerajinannya. Jelaskan di sini si kerajinannya. Setelah itu masuk ke bagian 4, hubungan antar komponennya itu apa? Setelah kalian menjelaskan mengenai kerajinan gitu. Jadi kan kalian intinya itu mau membuat produk. Nah harus ada kaitannya antara kerajinan dengan produk. Nah maka produk yang dimaksud di sini itu adalah produk kalian. Tadi contohnya mau bikin tote bag misalkan. Nah kayak gimana ya? Misalkan kayak gini. Kalian kan sudah menuliskan kerajinan, maka di sini tote bag-nya itu berdasarkan atau dilihat dari kerajinan atau dilihat dari bahan baku yang tersedia berdasarkan tema kerajinan ini, maka perusahaan kami atau maka saya berinisiatif untuk membuat produk apa gitu. Atau misalkan kalian membuat tote bag untuk mengurangi sampah plastik gitu. Kalian bisa menjelaskan atau memasukkan sedikit apa yang ada di konsep bisnis ke bagian ini, antara hubungan antar komponen. Jadi agar nyambung dari pengangguran dari atas sampai ke produk kalian. Kenapa dari pengangguran bisa nyampe ke produk kalian tuh kayak tadi? Karena kalian harus membuat kerajinan, karena kalian harus berwirausaha, karena kalian harus membuat produk gitu. Alasan kenapa kalian membuat produk itu sudah dijelaskan di konsep bisnis. Nah itu bagian 4. Yang berikutnya adalah bagian 5, kesimpulan. Tuliskan seperti ini, berdasarkan latar belakang di atas, maka perusahaan kami memutuskan untuk membuat produk tote bag sebagai upaya tadi untuk mengurangi limbah plastik misalkan. Untuk mengurangi limbah plastik, udah aja titik. Atau kalian boleh menambahkan sedikit tadi kan untuk membuat tote bag, maka saya berinisiatif untuk membuat proposal ini dengan judul proposal kewirausahaan tote bag kain misalkan kayak gitu. Jadi dituliskan judulnya juga di sini, di bagian akhirnya boleh proposal apa, tote bag apa gitu, sampai sini titik udah. Nah di bawah sini baru masuk ke perumusan masalah. Perumusan masalah yang diminta itu, atau sebelumnya perumusan masalah itu apa sih? Perumusan masalah, kalian sudah menuliskan latar belakang sepanjang-panjang latar belakang, sama kalian rumuskan masalahnya itu apa. Jadi masalah yang ada di dalam latar belakang kalian itu apa gitu. Jangan kalian menuliskan yang tidak ada hubungannya dengan produk kalian gitu. Misalkan tadi karena kalian menuliskan sampah plastik, kalian menuliskan apa yang dimaksud dengan sampah plastik gitu, atau apa yang dimaksud dengan tote bag. Bukan apa yang dimintanya itu, tapi adalah bagaimana. Kalau apa kan semua orang sudah tahu, sampah plastik itu apa, tote bag itu apa, kan semua orang sudah tahu gitu. Jadi rumusan masalah yang diminta itu kan kalian mau bikin tote bag.
bagaimana cara mencapai tote bag itu. Maka yang diminta itu bukan apa, tapi bagaimana. Bagaimana konsep atau desain dari tote bag yang disukai masyarakat daerah A misalkan. Nah, tuliskan di sini. Kalian boleh buat sampai minimal 3 pertanyaan ya, minimal 3 pertanyaan, tapi boleh lebih dari 3, nggak boleh kurang dari 3, boleh lebih dari 3. Nah, yang berikutnya dah tujuannya. Setelah kalian merumuskan masalahnya apa dengan menggunakan kata bagaimana agar untuk mencapai cara yang tadi ya, kalian rumuskan tujuannya. Kalau kalian bikin perumusan masalahnya 3, tujuannya harus 3. Nggak boleh di sininya kalian perumusan masalahnya 3, tujuannya 5, atau perumusan masalahnya 5, tujuannya 3, itu nggak boleh. Karena tujuan itu menjawab perumusan masalah. Kayak gini misalkan. Tadi kan yang ditanyakannya itu ada bagaimana konsep atau desain dari tote bag yang disukai masyarakat daerah A misalkan. Maka kalian menuliskan tujuannya di sini adalah untuk mengetahui konsep atau desain yang diminati masyarakat daerah A untuk produk tote bag. Kayak gitu. Jadi di tujuan yang dimaksud di sini masih berhubungan dengan perumusan masalah. Gitu ya. Jangan kalian bikin di sini tulisnya bagaimana konsep. Di sini kalian nulisnya untuk mengatasi sampah plastik. Ya, itu mah nggak ada hubungannya gitu. Jadi kalian menuliskannya harus sesuai ya. Nah, setelah itu kita maju ke yang berikutnya, yaitu mengenai kegunaan. Nah, kegunaan yang dimaksud di sini adalah kegunaan dari proposal kalian itu untuk apa? Misalkan kegunaan proposal ya, bukan kegunaan dari produk. Contohnya seperti ini, sebagai salah satu pemenuhan portofolio mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. 1. Yang keduanya sebagai upaya untuk mengurangi limbah plastik. 2. Misalkan yang ketiganya sebagai bahan atau sumber ajar bagi siswa lain. 3. Misalnya kayak gitu. Jadi kalian boleh menuliskan kegunaan dari proposal kalian itu untuk apa, bukan kegunaan dari produk ya. Ibu ingatkan, bukan kegunaan dari produk. Nah, yang berikutnya adalah 1.5 mengenai luaran. Nah, luaran yang dimaksud di sini adalah harapan kalian sebagai pemilik dan pembuat dari produk tersebut itu nantinya apa terhadap produknya ya. Contohnya kayak gini. Misalkan tadi kan produknya tote bag. Diharapkan produk tote bag ini mampu menembus pasar luar kota misalkan. Jadi ngejualnya bukan di dalam kota saja, tapi menembus pasar luar kota misalkan. Nah, itu boleh kayak gitu. Jadi harapan kalian terhadap produknya itu apa? Nah, tuliskan minimal 3 ya. Harapan kalian terhadap produknya, atau diharapkan dapat membuat tote bag dengan kegunaan yang lebih bervariasi. Misalkan selain dapat digunakan untuk membawa barang, tote bag juga dapat digunakan misalkan untuk menyimpan benda-benda kecil misalkan. Itu terserah kalian aja. Silahkan kalian berinovasi misalkan di harapan ini ya, kalian sebagai pemilik produk seperti itu. Nah, itu dia materi untuk bab 1 pendahuluan. Segitu aja. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, kalian bisa nanya ke ibu lewat WhatsApp ataupun lewat komentar di Classroom. Ingat, bukan di YouTube ya, karena ibu suka bukannya itu Classroom. Jadi komentar kalian itu akan lebih terlihat jika kalian komennya di Classroom. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya, karena ini adalah tugas portofolio seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Udah seperti itu aja, sampai jumpa di video yang berikutnya yang ada di bab 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.